Bab 8. Keputusan yang diambil Bima untuk menikahi seorang perempuan tidak terlalu dikenal akhirnya diambil. Meskipun ia harus meminta anak buahnya untuk mencari detail tentang kehidupan perempuan yang ia incar. Disinilah akhirnya Bima berada. Duduk dengan tenang di dalam ruang kerjanya. Matanya menatap lekat wajah perempuan yang saat ini tengah menampilkan ekspresi sok. Bagaimana tidak sok jika dilamar oleh laki-laki yang bahkan belum terlalu dikenal. Jadi, bagaimana? Tanya Bima ulang. Bima berharap perempuan satu ini akan menganggukkan kepalanya. Namun, yang ia dapatkan justru gelengan tegas dari perempuan ini. Jadi, kamu menolak. Bima tersenyum miring, seraya bangkit dari duduknya. Bima berjalan pelan mengitari mejanya dan berdiri di depannya. Bokong seksi Bima bersandar pada ujung meja dengan tatapan matanya menatap tajam Nia yang terlihat pucat. Maaf, Pak, dua orang menikah didasari oleh cinta atau perjodohan yang dilakukan kedua pihak keluarga. Nia menjeda kalimatnya sebentar kemudian melanjutkannya lagi. Sementara kita hanya dua orang asing yang bahkan ini kali pertama kita ketemu. Saya rasa Bapak kurang waras kalau mau ajak saya nikah. Nia menggigit lidahnya yang keceplosan. Mengatakan pria yang menjabat sebagai CEO di depannya tidak waras. Kebiasaan mulutnya yang ceplas-ceplos terbawa hingga sekarang. Nia meringis ngeri. Maksud saya tahu siapa kamu, sela Bima. Dengan uang yang saya miliki, saya bisa mencari informasi tentang kamu. Termasuk kisah percintaan kamu dengan karyawan saya, tandasnya. Nia bergerak gelisah. Tatapannya mengitar. Sekeliling tanpa mau membalas tatapan mengintimidasi pria dewasa yang duduk bersandar pada kursi seraya bersedekap. Saya tidak bisa menikah dengan Bapak. Lagi pula, saya tidak berniat untuk menjadi pelakor dalam rumah tangga Bapak, ujar Nia tegar. Saya tahu pasti Bapak sudah memiliki istri. Saya juga tidak berniat menyandang status sebagai istri kedua. Jadi, Bima menatap Nia dengan sebelah alis terangkat. Sementara senyum miringnya terlihat tampak menyeramkan. Saya menolak, jawab Nia tegas. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Nia menatap tak percaya dengan apa yang dikatakan pria di hadapannya. Serius, ia dilepaskan. Begitu saja. Batin Nia bergejolak bahagia mendengarnya. Terima kasih, Pak. Kalau begitu saya, permisi, pamit Nia. Setelah itu ia berbalik pergi meninggalkan ruangan Bima. Sementara Bima sendiri tersenyum miring, menatap pintu ruangannya yang sudah tertutup rapat. Tidak masalah perempuan itu menolaknya. Sekarang karena bisa Bima pastikan jika perempuan itu akan merengek padanya. Sementara Nia yang sudah berada di dalam rumahnya tidak bisa untuk tidak menggerutu memikirkan tawaran pria tak dikenal. Nia tidak mungkin bodoh untuk menjadi istri pria itu. Umur pria itu tidak muda lagi. Artinya pria itu pasti sudah memiliki istri dan anak. Menerima tawaran pria itu sama saja Nia menghancurkan kebahagiaan sebuah keluarga kecil. Nia melangkah masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintu dengan rapat. Hari sudah semakin sore dan ia berniat untuk mandi karena tubuhnya mulai gerah. Setelah mandi, Nia berniat untuk tidur dengan nyenyak tanpa memedulikan masalah atau ucapan yang disampaikan pria tadi. Nia akhirnya tertidur dengan lelap sampai pagi. Menjelang, Nia merenggang otot tubuhnya ke kanan dan kiri hingga menimbulkan suara. Nia terbangun dalam keadaan segar. Namun, perut laparnya membuatnya tak bisa berlama-lama di tempat tidur. Nia melangkah keluar dari kamar. Gadis itu menuju dapur dan berniat untuk memasak mie instan sebagai sarapan pagi ini. Setelah mie bercampur telur dan sawi masak, Nia segera menyantapnya dengan lahap. Usai menandas abis sarapannya, Nia mandi dan berniat untuk pergi ke toko emas miliknya. 1 jam berlalu, Nia keluar dari pintu rumahnya dan menguncinya dengan rapat. Saat akan membalikkan tubuhnya, Nia terkejut bukan main saat melihat kehadiran 3 orang pria yang berdiri tegap di belakangnya. Ada apa? Wajah Nia pucat menatap takut pada 3 pria di hadapannya. 2 di antaranya memakai seragam polisi sementara satunya lagi seorang pria paruh baya dengan kemeja biru serta kacamata minus yang menghiasi wajah setengah keriput pria itu. Selamat pagi, Bu Nia. Kami datang kemari membawa surat penangkapan atas suap yang Anda lakukan pada karyawan dari Sanjay Group. Ini suratnya.
Seorang pria dengan seragam polisi menyerahkan surat yang berkop kepolisian pada Nia dan disambut dengan tangan gemetar gadis itu. Tetapi saya tidak bersalah, Pak. Semua ini sudah diselesaikan secara baik-baik dengan petinggi perusahaan. Wajah Nia pucat. Rasanya ia ingin menangis dan meraung saat para polisi tersebut menatapnya dengan tatapan mata tajam mereka. Maaf, Mbak Nia. Pak Bima Sanjaya lah selaku CEO dari Sanjay Group yang melaporkan hal ini. Pria paruh baya selaku pengacara Bima Sanjaya akhirnya buka suara. Saya Harisman, pengacara yang diutus Pak Bima Sanjaya untuk mengurus masalah ini sampai tuntas. Mohon kerjasamanya, katanya menatap Nia dengan tatapan datar. Tetapi, Pak, saya Ibu Nia bisa ikut kami. Ibu bisa menjelaskannya. Di kantor polisi, ungkap polisi tadi tegas. Dengan bahu lemas dan kepala tertunduk, Nia akhirnya mengikuti dua polisi masuk ke dalam mobil. Sementara pria yang mengaku sebagai pengacara Bima Sanjaya naik ke mobil lain. Nia tidak mengerti dengan masalah yang menimpanya terus-menerus seperti ini. Nia bahkan menganggap semua masalah dengan CEO Sanjay sudah selesai saat pria itu memintanya keluar dari ruangannya. Nia tidak tahu jika pria itu justru membawa masalah ini lewat jalur hukum. Nia diinterogasi dengan 74 pertanyaan yang, menurut Nia semua pertanyaan tersebut hanya memiliki satu makna dan satu tujuan. Yaitu, untuk membuatnya mengaku akan kasus suap yang ia lakukan pada Sarah. Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah putus hubungan dengan Ramon, Nia juga harus menelan pil pahit jika saat ini ia sedang berurusan dengan polisi. Berjam-jam berlalu, kini dua polisi yang menginterogasi sudah keluar dan hanya menyisakan Nia sendirian di dalam ruangan tersebut. Tak lama, pengacara bernama Haris masuk ke dalam ruangan dengan membawa sebuah map berwarna biru di tangannya. Pria itu menyerahkannya tepat di hadapan Nia dan disambut tatapan bingung perempuan itu. Apa ini? Tanya Nia. Surat perjanjian. Kening Nia mengerut tidak mengerti dengan maksud ucapan Pak Haris sehingga pria paruhbaya itu menjelaskannya dengan rinci. Ini adalah surat perjanjian pernikahan di mana jika Mbak Nia menandatangani surat tersebut, berarti Mbak Nia setuju dengan semua perjanjian dan pasal di dalam surat tersebut. Pak Haris menghela napas sebentar dan kemudian melanjutkan ucapannya. Jika Mbak setuju, maka urusan hukum yang menjerat Mbak Nia bisa dibebaskan. Mbak Nia juga akan mendapat jatah bulanan sebanyak 50 juta dalam 1 bulan untuk materi yang diterima sebagai istri Pak Bima Sanjaya. Nia terdiam membeku. Pikirannya Nia mendadak kosong mendengar ucapan Pak Haris. Mengapa Nia mendadak masuk ke dalam sebuah drama yang pernah ia tonton di televisi? Batin Nia meringis. Bab 9. Nia meremas tangannya yang sudah berkeringat dingin. Sementara tatapan matanya mengarah tajam pada sosok pria yang duduk dengan tenang di kursinya tanpa melirik ke arahnya yang sudah menahan amarah sejak tadi pagi. Bayangkan Nia baru bisa dikeluarkan dari kantor polisi ketika malam menjelang dengan alasan pemeriksaan serta mengurus berkas laporan yang dicabut. Seumur-umur ia hidup, Nia tidak pernah sekali pun masuk ke dalam kantor polisi apalagi masuk sel tahanan. Nia tentu saja kalap dan langsung menerima saja tawaran Pak Haris untuk menandatangani surat perjanjian tanpa sempat membacanya. Pikiran pengecut Nia saat itu hanyalah bagaimana caranya ia bisa keluar dari penjara dengan cepat. Nia tidak ingin menyandang status sebagai mantan narapidana dengan kasus penyuapan terhadap salah satu karyawan Sanjay Group. Nia masih gadis. Jika kasus ini sampai terdengar orang banyak, maka akan menjadi aibnya. Apa Anda puas sudah mendapatkan keinginan Anda? Tanya Nia akhirnya buka suara. Nia terlalu malas jika terlalu menunggu lama pria di hadapannya buka suara. Menurutmu, apa aku akan puas setelah mendapatkanmu untuk dijadikan istri kedua? Laki-laki itu, Bima, tersenyum miring menatap Nia yang terlihat sekali sedang menahan amarah. Bima tidak peduli. Bagi Bima yang terpenting ia sudah mendapatkan apa yang ia mau, itu saja sudah cukup. Hanya untuk sekarang, Bapak terlihat seperti seorang lelaki hidung belang yang mengincar wanita muda segar untuk bisa dijadikan pemuas nafsu, kata Nia tajam. Oh, Bima tersenyum miring. Tubuhnya bangkit dari kursi dan berjalan perlahan hingga berdiri tepat di hadapan Nia.
Bima menunduk menatap tepat manik mata Nia dengan mata tajamnya. Aku bukan hanya mencari wanita untuk dijadikan istri sebagai penghangat ranjangku, tapi juga pengasuh untuk ketiga anakku, desis Bima menatap tajam Nia. Nia sontak terbelalak menatap tak percaya. Ucapan Bima, dasar pria tua tidak tahu diri. Kasihan sekali istri dan anak-anakmu memiliki ayah sepertimu, sentak Nia dengan wajah merah menahan marah. Tidak masalah bagiku. Mereka tidak akan menolak ataupun marah dengan keputusanku. Bima menegakkan tubuhnya dan mundur selangkah. Jadi, yang harus kamu lakukan adalah mempersiapkan dirimu untuk aku perkenalkan pada anak-anak dan istriku. Bersiaplah. Bapak benar-benar gila. Pria tanpa hati. Sepertimu lebih baik mati. Sangat disayangkan, Tuhan menyayangiku. Sampai saat ini, Bima menatap Nia dengan binar geli yang terlihat jelas dari wajahnya. Keberapa? Tanya Nia membuat Bima menatapnya tak mengerti. Maksudku, aku istri yang keberapa? Mengingat betapa mudahnya Anda bersikap seperti ini, tidak menjamin kalau aku hanyalah istri nomor urut sekian. Bima terlihat berpikir sebentar sebelum pria itu menunjuk angka 2 pada Nia. Nia tentu saja tidak percaya. Pria di hadapannya sudah cukup dewasa jika dilihat dari pembawaan serta umur. Meskipun wajah tampannya bisa menutup faktor usia. Dulu, Ramon sempat bercerita tentang CEO. Mereka yang memang ada turunan bulenya. Sudah memiliki istri dan 3 orang anak. Saat itu Ramon menceritakan tentang CEO mereka, Nia tidak terlalu peduli. Baginya CEO Ramon bukan urusannya. Tapi, sekarang Nia menyesal mengapa dulu ia tidak mendengarkan cerita tentang CEO satu ini hingga ia bisa tahu hal-hal mengenai pria yang tengah menatapnya dengan matanya. Kedua, tentu saja, jawab Bima jujur. Sekarang, sudah tengah malam, saya antar kamu pulang. Kecuali, kalau kamu mau menghabiskan malam di sini dengan saya, katanya melirik Nia tajam. Enggak. Saya bisa pulang sendiri. Kalau ada kendaraan, tidak masalah. Tapi, apa? Kamu tahu sekarang ini sudah jam berapa? Tanyanya menunjuk ke arah jam dinding. Nia mengikuti arah telunjuk Bima dan bola. Matanya terbelalak saat melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Gila saja jam tengah malam dan pria itu masih di kantor. Dasar pria. Dengkus Nia dalam hati. Nia tidak ada pilihan lain selain menerima tawaran Bima. Dengan terpaksa ia harus satu mobil dengan pria tua tidak tahu diri di sampingnya. Sesampainya di depan rumah, tanpa kata Nia langsung turun dari mobil dan melangkah masuk ke dalam gerbang rumahnya. Tidak ia pedulikan apalah Bima sudah pergi atau belum, yang terpenting saat ini adalah dirinya pergi sejauh mungkin dari pria gila itu. Sementara Bima setelah memastikan Nia sudah masuk ke dalam rumah, ia langsung pergi dari kediaman perempuan yang menjadi calon istrinya. Tiba di rumahnya, Bima langsung menuju kamar Hera di lantai 2. Bima tahu Hera pasti belum tidur mengingat lampu kamar wanita itu masih menyala. Aku akan memperkenalkan calon istri besok padamu. Hera yang tengah membaca novelnya segera menoleh saat mendengar perkataan Bima. Wanita yang terlihat kurus dan pucat itu mencoba menarik sudut. Bibirnya membentuk senyum. Syukurlah kalau begitu, Mas. Aku harap perempuan itu bisa mengurus kamu dan anak-anak. Itu adalah kalimat yang ia ucapkan dengan tulus. Meski, kalau boleh jujur, hatinya cukup sakit mengetahui jika sebentar lagi akan ada madu di rumah ini. Tapi, apapun itu, Hera harus ikhlas karena memang suratan takdirnya memang seperti itu. Kapan kamu akan menikahinya, Mas? Apa kamu sudah menyelidiki tentang gadis itu? Sudah secara lengkap, Bima menjawab tenang. Mungkin bulan depan aku akan segera menikahinya sambil menunggu surat-surat selesai. Hera tersenyum dan mengangguk. Baginya tidak ada lagi harapan untuk hidup normal. Apalagi penyakit yang menggerogotinya. Wanita itu hanya berharap jika perempuan yang akan dinikahi Bima dan yang akan menjadi ibu untuk anaknya bisa melakukan hal yang tidak pernah ia lakukan. Mas sudah memberitahu anak-anak? Tanyanya. Belum. Mungkin besok. Aku harap anak-anak tidak membuat ulah besok di depan calon mama tiri mereka. Aku harap juga begitu. Bima bangkit dari duduknya dan pamit untuk keluar kamar pada Hera. Setelah tiba di luar kamar,
Bima melangkah menuju kamar yang terletak di ujung dengan cat pintu warna hitam. Kamar ini adalah kamar putra sulungnya, Argano, yang sekarang sudah beranjak dewasa. "Papa kira kamu sudah tidur," tegur Bima setelah masuk ke dalam kamar putranya. Ditatapnya sang anak yang tengah bermain PS, yang tersedia di dalam kamar. "Sibuk, Pa. Makanya belum tidur," sahut Arga, tanpa mengalihkan tatapannya dari layar. Mendengar itu Bima mendengus. Bima tengah mempersiapkan diri untuk menyampaikan keinginannya pada si sulung. "Papa akan menikah lagi," ucap Bima setelah keheningan yang cukup lama. "Oh," sahutan Arga membuat Bima mengangkat alisnya. Tidak percaya dengan respons datar putranya. "Kamu tidak marah?" tanyanya hati-hati. Kali ini Arga menolehkan kepalanya menatap, heran pada sang papa yang terdengar tak percaya dengan perkataannya. "Untuk apa marah? Itu urusan papa sendiri. Kalau semisal aku tidak suka dan larang papa, memangnya papa bakalan turuti laranganku?" Tanpa sadar Bima menggeleng sebagai tanggapannya, membuat Arga mendengus. "Udah tahu masih tanya," gumamnya kembali melanjutkan permainannya.